Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan salon gaya. Video yang lalu sudah kita bahas sampai di sini ya, sampai worksheet sudah muncul laba ruginya sebesar 47.200. Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangan ya, laporan keuangan. Yang pertama kita akan buat namanya laporan laba rugi seperti biasa. Ini form-formnya ya. Nah, karena hanya sedikit di sini akun-akunnya. Jadi kita akan ambil akun-akun yang dari kelompok di income summary ini ya, yaitu kelompok pendapatan beban. Hanya ini sudah saya kasih tanda biru muda ini. Ini adalah untuk pendapatan hanya 2. Kemudian bebannya ada beberapa ya. Kita langsung saja tulis dari sini ya, biar lebih simple. Fixed income, kemudian yang kedua adalah interest revenue, kita gabung ya. Untuk expense-nya adalah dari sini ya. Nah, ini bukan. Oke, jumlahnya kita masukkan di sini. Fixed income-nya adalah ini ya, 121. Kemudian ini 38 ini. Oke, sebentar saya. Kemudian jumlahnya adalah ya 124.800. Kemudian bebannya advertising expense ini ya. Oke, kemudian kita cek other operating expense 950 ya, betul. Kemudian ini kita geser ini. Oke ya, total bebannya bentar, sini aja. Sehingga net income-nya ini dikurangi dengan 77.600 ya, 47.200.000 rupiah. Oke, saya rapin sedikit. Rp47.200.000 ya. Ini untuk income statement. Kemudian kita masuk ke equity ya. Kita ambil saldo awalnya dulu. Ini kita bisa ambil dari neraca lacur atau lainnya. Di sini awalnya adalah capitalnya 50 juta rupiah ya. Kemudian ada net income 47.200.000 dikurangi dengan drawing ya. Drawingnya itu ini 13.500 negatif ya, mengurangi negatif. Sehingga di sini penambahannya ini dengan ini dikurangi ya. Ini karena negatif jadi rumusnya seperti ini. Jadi penambahnya adalah 33.700. 47 dikurangi 13.500. Kemudian 50 ditambah dengan 33.700, 83.700.000 rupiah untuk apa namanya, modal akhir per 31 Desember 2025. Kemudian berikutnya adalah final statement atau neraca.
laporan posisi keuangan ya. Ini laporan posisi keuangannya. Baik, kita mulai dari akun-akun aset ya. Jadi ini kita ambil dari laba rugi lagi yang di bagian neraca sini teman-teman ya. Oke, saya split aja biar lebih enak. Oke, kita ambil dari sini ya. Akun-akunnya adalah yang di sini ya. Current asset. Oke ya, ini dua ini bukan. Kemudian fixed assetnya adalah ini ya, ini ada dua saja. Kemudian jumlahnya tinggal kita linkkan juga dari sini. Ini negatif ya, negatif karena dikredit ya. Oke, totalnya adalah Rp96.300.000. Kemudian untuk total aset tetap ya, ini dari sini ya, 19 ya, 19. Kemudian equity-nya adalah akumulasinya negatif ya, negatif 7.300.000 ya. Totalnya menjadi ini ya, sama ini karena negatif jadi mengurangi 12.200.000, sehingga total asetnya adalah 96 ditambah dengan 12.200.000 rupiah, 108.500 ya. Ini untuk yang bagian aset. Kemudian liabilitas kita ambilkan dari sini ya, sedikit juga ini teman-teman, hanya ada beberapa, hanya ada dua, ini bukan. Kemudian untuk utang jangka panjangnya ini hanya satu juga, Bank Permata ya. Rp8.800.000. Kemudian Bank Permatanya adalah 5 juta ya. Ya 5 juta. Total liabilitasnya adalah dari sini utang jangka pendek plus utang jangka panjang. Equity-nya kita ambil dari sini ya, ini kita kejar dulu. Equity-nya kita ambil dari ini, jadi sama dengan ini ya, Rp83.700.000. Total akhirnya adalah 24 ditambah dengan 83.700, Rp108.500.000. Ini untuk laporan posisi keuangan selesai teman-teman ya. Berikutnya kita akan masuk ke laporan arus kas ya. Baik, kita mulai dari kas yang berasal dari operasi ya. Seperti biasa, operasi, investasi, dan pendanaan ya. Oke, yang pertama dari arus kas ini kita ambil dari penerimaan dulu, penerimaan piutang jadi customer ya.
ya, kita ambil dari jurnal umum teman-teman ya. Baik ya, kita masuk ke sini ya. Jadi dari sini udah saya kasih terang warna kuning-kuning ini. Kita masukkan yang pertama di sini berarti piutang ya, ini konsumsi 2 juta ditambah dengan 8 juta, ditambah lagi dengan 3.800.000. Oke, udah 3 aja teman-teman ya. Totalnya adalah 13.800.000 ya. Ini dari penerimaan piutang. Kemudian dari penerimaan penjualan ya, atau jasa, lebih tepatnya kita pendapatan jasa ya, pendapatan jasa ya. Ini nilainya adalah pendapatan jasa itu 1, 2, 3 ini ya, 6 juta rupiah, 6 juta rupiah. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan piutang yang dihapus ya. Jadi ada yang sudah dihapus tapi dia bayar lagi, itu nilainya adalah di bawah ini dia 2.500.000 rupiah ya. Sehingga totalnya kita jumlahkan ya, kita jumlahkan seperti ini, 22.300.000 rupiah. Ini untuk operating expense ya, untuk operating. Kemudian pengurangannya berarti pengeluaran yang diambil dari kas dan kas kecil ya. Oke, kita mulai dari pelunasan utang usaha ya, pembayaran utang usaha. Nilainya kita lihat, utang usaha itu yang dibayar adalah ini dia 3.500.000. Nah, kita tambah, apakah ada bawahnya lagi ini ya, 1.500.000. Oke, hanya 2 kali teman-teman ya, hanya 2 kali. Kita enter, jadi 5 juta rupiah. Kemudian pembayaran hutang beban ya, pembayaran hutang beban. Jadi ini adalah beban-beban bulan lalu ya, yang dibayar pada bulan Desember ya, baik petty cash ataupun cash in bank. Yang pertama adalah kita ambil dari sini, ini ya, 7.500.000 ditambah ini ya, ditambah 700 ya, total 8.200.000 rupiah. Kemudian pembayaran berikutnya adalah beban-beban operasional ya, pembayaran beban iklan ya, pembayaran beban iklan ya. Kemudian berikutnya pembayaran perlengkapan kalau nggak salah ya, pembelian, kalau ini pembelian ya, perlengkapan, pembelian perlengkapan itu sebesar ini ya, 250.000 rupiah.
Other operating ya, expense, other operating expense itu nilainya di bawah ini ya, 800.000 rupiah ya. Kita jumlahkan oke, kemudian berarti yang ini 22 juta dikurangin dengan beban ya, total 7.300.000 rupiah. Ini cash dari operasi ya. Oke, kemudian investasi di sini nggak ada ya, di soalnya nggak ada investasi. Kemudian financing ya, untuk pendanaan di sini ada beberapa hal, yaitu pengambilan prive ya, prive nilainya adalah ya 1 juta rupiah. Kemudian pembayaran utang kepada pembayaran utang bank ya, utang bank nilainya adalah 5 juta rupiah ya. Ada interest expense juga, jadi tambah. Ini ada bunganya ya, ada bunganya. Pembayaran utang dan bunga bank ya, itu nilainya adalah ini 5.200.000 rupiah, 5.200.000 rupiah. Oke, totalnya adalah ini ditambah dengan ini 6.200.000 rupiah. Nah, berarti di sini 7.300.000 ini kan nambah ya. Ada penambahan ini cash flow, ada penambahan cash di sini. Kemudian di sini ada pengurangan. Jadi 7.300.000 kurangi 6.200.000 sama dengan ini, kurangin ini ya. 7.300.000 dikurangi dengan 6.200.000 sehingga ada penambahan cash 1.100.000 rupiah. Kemudian cash di awalnya berapa? Cash di awalnya ini kita bisa lihat di saldo awal saja, sebesar 50.800.000 ditambah dengan 3.700.000, 50.800 tambah 3.700.000 rupiah ya, hasilnya adalah 54.500.000 rupiah. Nah, terakhirnya berarti 1.100.000 ditambah dengan 54.500, ini menjadi kas di akhir periode. Angka ini harus sama dengan yang di neraca ya, yaitu 55.600. Kita cek ya, ini berarti sama dengan ini. Kita cek di sini, cek saja, berarti ini ditambah dengan ini ya, 55.600.000 rupiah. Berarti betul teman-teman ya, ini untuk arus kas ya. Oke, untuk arus kas selesai teman-teman. Ini hasil seperti ini, bisa dicocokkan salon gaya, operating, kemudian increase decrease, kemudian penambahannya adalah sebesar 1.100.000 ya. Oke, saya kira cukup ya untuk arus kas. Kita masuk ke bagian closing journal ya teman-teman. Fungsi closing ini adalah untuk menutup akun-akun sementara, yaitu akun kelompok pendapatan dan beban. Nah, tujuannya apa? Nanti ketika akhir periode dan menjadi awal Januari tahun berikutnya, dia sudah muncul akun-akun di neraca saja ya. Jadi laporannya menunjukkan akun-akun yang real. Karena kalau yang ini kan akun sementara nominal, jadi pendapatan tuh sementara. Kenapa? Nanti karena angka uangnya itu masuk ke kas dan piutang misalkan, seperti itu ya, piutang atau kas masuk. Jadi nanti semua pindah ke sana. Jadi kita tuh semuanya. Yang pertama kita tutup dulu akun-akun pendapatan ya.
Oke, kita bisa ambil saja dari laba rugi ya, sorry, dari neraca ini. Untuk akun fish income dulu, fish income, kemudian interest revenue, ya. Interest revenue di sini menjadi debit ya, menjadi debit, yaitu sebesar, bentar ini ya, ini ya, sebesar ini ya. Oke, kita ulang lagi. Ini sama dengan 121, ini income summary ya. Kemudian interest revenue-nya 3.800.000 ya. Ini pada income summary ya. Baik, kemudian yang kedua ini beban-beban ya. Nanti beban-beban pada income summary. Bebannya menjadi kredit ya. Dari sini ya, kecuali yang ini ya, ini nanti kita lewatin. Bebannya adalah sebesar ini. Kita lewatin, nanti kita hapus satu ini. Oke ya. Oke, totalnya adalah seperti ini ya. Beban semuanya dimasukkan. Oh sorry, nanti ada lagi beban yang belum kita masukkan, yaitu beban ini bank service charge sudah ya, interest second sudah, bank service charge sudah. Maaf, sudah betul teman-teman ya. Kita jumlahkan 77.500.000 rupiah ya. Kemudian yang berikutnya menutup untuk ekuitas ya. Oke ya, menutup ekuitas ini income summary dulu. Di sini adalah Alma Capital ya. Tapi angkanya kita ambil. Baik, ini 124.800 kredit. Ini debit ya, jadi kita selisihkan 124 dengan ini ya, nanti ke 47 ini kita masukkan ke ekuitas ya. Baik, yang terakhir ini adalah menutup drawing ya. Ini Alma Capital debit. Kemudian pada ini ya, Alma drawing, sorry, oke, nilainya sama dengan 13.500.000. Di sini ya, ini dia 13.500.000. Oke, kita jumlahkan. Rp263.100.000 ya. 263.100.000 rupiah. Baik, kita mulai closing journal
kita pindahkan ke buku besar ya, dimulai dari Fish Income. Akun-akun kita kasih nama seperti ini, tanggal 1 nama akun jurnal ya, ini kita ambil dari sini tadi ya, dari sini 121 sehingga saldonya habis ya kan. Yang kedua adalah interest revenue. Interest revenue itu ada di sini, debit ya, debit 3.800.000, saldonya jadi habis. Terus income summary tadi udah ditutup ya, jadi udah tinggal ke sini pindah, saldonya udah ditutup jadi nggak perlu tutup lagi. Kemudian advertising expense, kita mulai dari advertising expense di bagian sini ya, kredit 5.150.000, ini saldonya jadi 0 ya. Kemudian ini water electricity 14.400, saldonya juga jadi 0. Kemudian office supplies expense 5.800.000 ya, saldonya 0 juga, udah habis. Kemudian bad debit ya, debit expense 1.500.000, saldonya dihabis. Kemudian depreciation expense 7.300.000, saldonya juga habis. Kemudian insurance ini 5.500.000, kita linkkan ya. Kemudian rent expense 4.500.000, wax and salaries ya, wax and salaries 30.400.000 ya, ini belum kita tarik. Oke, jadi 0 juga sama teman-teman ya. Kemudian other operating expense 950.000 rupiah, tarik rumusnya jadi 0 saldonya. Kemudian interest expense 2 juta rupiah, jadi 0 saldonya. Kemudian bank service charge nilainya adalah 600.000 rupiah. Oke, berikutnya income summary nggak kita tutup ya, sudah karena ini selesai dari ini dan ini tadi. Jadi Alma Capital dan Alma Drawing. Kita masuk ke Alma Capital, itu ada di bagian atas ya, Alma Capital closing jurnalnya. Ini kita masukkan tadi, saya ulang lagi, di sini kredit, kemudian ada debit juga. Debitnya yaitu 13.500 ya, total menjadi 8.300. Kemudian Alma drawingnya ya, ini kredit sebesar 13.500 ya, sehingga saldonya habis. Oke teman-teman ya, ini selesai untuk posting dari closing ke buku besar. Terakhir sisa ini, sisa yang kita closing tadi itu yang masih ada saldonya, itu kita pindahkan ke post closing atau neraca setelah penutupan. Kemudian ke sini nanti ya. Jadi di sini tersisa tinggal akun-akun kelompok no real ya, dari kepala akun 1 sampai ke kepala akun 3. Nah teman-teman, secara link ini harusnya kita ambil dari buku besar ya. Yang di sini tadi ini sisanya kan tinggal akun-akun atas tuh, yang kayak di sini yang beban udah tutup semuanya, udah close 0 semuanya, tinggal tersisa akun-akun yang dari atas seperti ini. Ini saldonya kita pindahkan ke sini. Kayak dimulai dari cash in bank 54 ya. Kemudian petty cash 1.200.000. Kemudian account receivable 4.500.000.
Kemudian allowance ya, allowance, saya ulang lagi, allowance ini 3.300.000, sorry, kredit ini ya, kredit ini saya hapus dulu, sama dengan 3.300.000. Supplies 9.500.000 ya, angka terakhirnya. Kemudian prepaid 6 juta. Kemudian prepaid rent 24 ya, ini enggak ada perubahan teman-teman, jadi masih saldo awal. Kemudian peralatan 19.500. Kemudian akumulasi, akumulasi ini kredit ya, hampir lupa, kredit nilainya 7.300.000. Kemudian accounts payable kredit juga 8.800.000. Kemudian accrued expense 11 juta ya. Kemudian Bank Permata Loan, Bank Permata Loan 5 juta rupiah. Alma capitalnya menjadi 83.700 ya. Ini angkanya sama dengan di laporan ekuitas. Oke, kita jumlahkan. Harusnya sama ya, semoga betul. 119.100.000 rupiah. Baik teman-teman, dengan demikian selesai untuk tahapan salon gaya ya. Ini untuk post closing, seperti ini hasilnya. Ini tadi closingnya, ini closing, ini post closing. Semoga manfaat. Selesai. Nanti saat ini setelah ini kita akan buatkan tutorial untuk pengerjaan di Accurate ya. Insya Allah segera kita buat biar teman-teman bisa belajar lebih luas lagi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua ujiannya ya.